Atsar tersebut juga mengisyaratkan bahwa masa kebebasan setan tersebut dari belenggu sudah amat dekat dan mereka akan keluar ke tengah-tengah manusia dengan membacakan kepada mereka apa yang mereka anggap sebagai Al-Quran. Maksudnya setan-setan tersebut berbicara dengan satu perkataan yang mereka katakan sebagai Al-Quran, tapi bukan Al-Quran yang sebenarnya. Imam An-Nawawi berkata, jika Anda membaca sesuatu yang bukan Al-Qur'ani, kemudian Anda mengatakan, itulah Al-Quran. Tujuannya untuk menipu orang-orang awam dengan bacaan Anda tersebut. Niscaya mereka tidak akan tertipu. Redaksi Atsar tersebut mengindikasikan bahwa nantinya setan akan keluar di tengah-tengah manusia dengan bentuk seperti manusia juga. Hal ini dikuatkan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Niscaya setan nanti akan muncul dalam wujud seorang laki-laki yang mendatangi kerumunan orang dan akan berkata bohong di depan mereka, sehingga mereka akan terpecah belah. Maka di antara sekelompok orang itu pun ada yang berkata, tadi aku mendengar seorang yang berkata begini dan begitu tapi aku tak tahu siapa namanya. Muslim, Al-Muqaddimah. Dalam pandangan kami pertanda hari kiamat yang satu ini belum terjadi hingga sekarang. Kalaupun sudah terjadi di beberapa negeri, tetapi hal ini tidak dapat disinyalir karena kemunculannya yang menjelma dalam bentuk seorang laki-laki. Kemungkinannya pertanda ini baru akan terjadi ketika fitnah dan prahara sudah benar-benar menguasai manusia sebagai titik akhir dari episode fitnah dan prahara sebelumnya. Atau besar kemungkinan di dalam fitnah An-Duhaimah. Kemungkinan yang lain juga menyatakan bahwa kemunculan mereka ini justru bersamaan dengan kemunculan Dajjal, guna menjadi pembantunya untuk menebarkan fitnah kepada manusia. Lebih khusus lagi, dalam atsar-atsar yang lain setan akan menjelma dalam bentuk harta, keluarga, atau orang-orang terkasih untuk menyesatkan manusia. Demikian juga masa terbebasnya setan-setan ini juga bersamaan dengan terbebasnya Dajjal dari rantai yang mengikatnya. 8. Dominasi Romawi menjelang hari kiamat. Musa bin Ali meriwayatkan bahwa ayahnya berkata, Al-Mustawrid Al-Qurasy berkata di hadapan Amr bin Asr, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat hari kiamat tiba, orang-orang Romawi yang banyak mendominasi. Kemudian Amr bin As berkata, sadarkah apa yang kamu katakan itu? Al-Mustawrid menjawab, benar, aku mengatakan apa yang aku dengar dari Rasulullah. Maka Amr bin As berkata, kalau begitu mereka ini memiliki 4 ciri. 1. Mereka adalah bangsa yang paling ulet dalam menghadapi fitnah. 2. Mereka adalah bangsa yang cepat bangkit apabila ditimpa krisis. 3. Mereka adalah bangsa yang paling cepat bersatu setelah mereka tercerai-berai. 4. Mereka adalah bangsa yang paling santun terhadap orang miskin, anak yatim, dan para du'afa. Ditambah lagi yang kelima, mereka adalah bangsa yang bagus dan rupawan serta paling mampu mencegah kelaliman penguasa mereka. Penjelasan di dalam hadits ini ada isyarat yang jelas terkait bangsa Romawi. Mereka ini adalah penguasa dunia dan yang paling stabil negaranya di zaman menjelang hari kiamat tiba. Inilah makna dari redaksi hadits. Ar-Rum Atsar An-Nas Romawi adalah ras terbesar terbanyak dari penduduk dunia. Jadi maksud dari aksar paling banyak adalah hasil dari stabilnya negara dan dominasi kekuasaan mereka terhadap bangsa-bangsa lain. Pemahaman ini dikuatkan oleh penjelasan terperinci dari Amr bin As radhiyallahu anhu dan sekaligus menunjukkan kepiawaiannya dalam menganalisa keistimewaan bangsa Romawi. Perinciannya ini membuktikan pula dirinya sangat memahami sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya yang beliau maksudkan adalah dominasi kekuasaan serta stabilitas bangsa Romawi. Namun lepas dari itu semua, kami sempat juga dibuat heran karena redaksi hadits yang satu ini dibuka dengan takomu dan bukannya dengan la takomu. Mulanya kami mengira bahwa redaksi tersebut kemungkinan ada satu kekeliruan dari sebagian para perawi. Akan tetapi setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai riwayatnya, memang kami menemukan redaksi yang sama. Andai bukan karena redaksi dengan bentuk ini, niscaya kami akan menganggap bahwasanya hadits ini merupakan sebagian dari pertanda kiamat yang mana telah terjadi di zaman kita ini. Lebih khusus lagi 5 keistimewaan dari bangsa Romawi yang disebutkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu telah terbukti adanya di zaman kita sekarang ini. Hal ini terlihat dari pengaruh mereka di pentas politik global dan stabilitas negeri mereka yang terjaga. Dan demikian juga keberadaan mereka sebagai bangsa yang paling mendominasi
jika dilihat dari besarnya pengaruh kekuasaan mereka yang ada di setiap penjuru. Perkara ini telah diketahui dengan jelas di zaman kita ini. Namun dengan redaksi yang demikian tersebut membuat hadits ini tidak dapat diartikan sebagai pertanda hari kiamat yang telah terjadi di masa sekarang. Sebab kandungan yang dapat ditangkap dari hadits tersebut mengisyaratkan bahwa hari kiamat benar-benar tiba di saat mereka sedang mendominasi dunia. Ini mengisyaratkan bahwa bangsa Romawi mempunyai lanjutan episodenya setelah kejayaan umat Islam yang kedua, ataupun setelah benteng mereka dirobohkan di Konstantinopel dan Roma di akhir zaman. Menurut penafsiran kami, besar kemungkinan oleh karena inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bangsa Romawi sebagai Zatul Qurun. Sebagaimana yang pernah disinggung, 5 faktor pendukung yang telah disebutkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu tentang bangsa Romawi mencitrakan bahwa dia itu orang yang sangat piawai, pakar yang berwawasan luas, serta ahli dalam bidang politik dan pemerintahan, pasang surutnya suatu bangsa, serta sebab-sebab tetap eksis dan kemundurannya. 5 faktor inilah yang dalam pandangan Ibnu Amr radhiyallahu anhuma menjadi jaminan bagi perkembangan suatu bangsa. Dan faktor ini pula yang menjadikan bangsa Romawi tampil sebagai kekuatan yang paling berpengaruh di muka bumi. Jika diperhatikan, kelima faktor ini telah ada pada bangsa Romawi yang mana kita sendiri pun hidup berdampingan dengan mereka sehingga dapat melihatnya secara langsung. Mereka adalah bangsa yang paling ulet dalam menghadapi fitnah. Tidak tergesa-gesa dalam menetapkan kebijakan, tetapi terlebih dahulu mempelajari dengan seksama berbagai data yang dikumpulkan di lapangan. Mereka adalah bangsa yang cepat bangkit dari keterpurukan. Paling lihai mengambil pelajaran dari setiap kejadian di masa lampau yang mereka alami. Kemudian mereka gunakan untuk menyelesaikan problema yang sedang mereka hadapi. Di sisi lain mereka adalah bangsa yang paling cepat menyatu setelah mereka tercerai-berai. Mereka adalah bangsa yang paling santun terhadap para fakir dan janda-janda. Untuk yang terakhir ini, belum tampak secara nyata dengan gambaran yang sempurna. Meskipun demikian perundang-undangan mereka jelas sekali memberi angin segar bagi kaum duafa, yang diantaranya dengan jalan membuka jalur-jalur santunan jaminan sosial dan memberikan berbagai fasilitas untuk memperbaiki taraf kehidupan mereka. Adapun faktor yang terakhir, yaitu pun yang mampu mencegah kesaliman. Mereka tidak akan memberikan kesempatan para penguasa, inilah penyebab keruntuhan kepada para penguasa yang tiran dan lalim umat Islam. Fenomenanya paling jelas jika dibandingkan dengan indikasi-indikasi yang lain. Hal ini tercermin dalam berbagai perundang-undangan yang mereka terapkan, yang mana di dalamnya sedikit pun tidak memberikan kesempatan kepada penguasa untuk bertindak semena-mena dan lalim kepada rakyatnya. Jelasnya 5 faktor yang sekarang ini dapat kita temukan pada bangsa ini. Kebalikan dari semua itu, kelima faktor ini sama sekali tidak kita temukan pada tubuh umat Islam dengan gambaran yang amat nyata. Eski berbagai prahara silih berganti menghampiri mereka, akan tetapi sayang sekali mereka tidak segera sadar dan bangkit. Bahkan bersikap pengecut dengan melarikan diri dari medan pertempuran ketika musuh datang. Mereka sulit sekali untuk bersatu demi menggapai kejayaan. Kita hanya menemukan penguasa-penguasa yang egois, serta tidak ambil peduli terhadap nasib rakyatnya. Sebagai akibatnya para fakir dan miskin hanya mendapatkan secuil pertolongan. Bahkan seringkali mereka justru lebih dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang tertentu daripada membantu mereka. Adapun faktor yang kelima yaitu mencegah para penguasa dari perbuatan zalim, tidak ada satu pasal perundang-undangan pun yang mampu menghalanginya. Sudah barang tentu tidak seorang pun yang diberi kesempatan untuk menegakkan hukum. Dan tidak juga seorang pun yang mampu mencegah kesaliman para penguasa. Inilah penyebab keruntuhan umat Islam. 9. Bulan yang membesar. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah bulan yang terlihat terbalik. Sehingga dikatakan, sebenarnya hilal menurut perhitungan adalah 1 malam tetapi yang tampak adalah hilal untuk 2 malam. Masjid yang dijadikan jalanan, serta kematian yang tiba-tiba." Sahih Al-Jami' As-Saghir, Jilid 2, Hadits Nau, 5899. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah bulan hilal yang membesar.
Sehingga dikatakan, semestinya hilal ini untuk 1 malam tetapi yang tampak adalah hilal untuk 2 malam. As-Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, Jilid 5, Hadits No. 2292. Penjelasan, kedua hadits ini memberikan isyarat terkait salah satu di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yaitu yang erat kaitannya dengan posisi bulan orbit sebagai satelit bumi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh kedua hadits di atas. Posisi bulan orbitnya mengalami perubahan sampai pada batas suatu hilal untuk 1 malam akan terlihat pada malam itu juga. Sebagai hilal untuk 2 malam atau malam keesokan harinya. Inilah maksud dari sabda Nabi Muhammad SAW intifa al-hilal yang termaktub dalam hadits di atas. Jadi hilal akan terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Tentu saja pertanda yang seperti ini belumlah terjadi di masa sekarang ini. Sedangkan menurut pendapat beberapa ulama, maksud dari intifa al-hilal adalah hilal yang muncul sebelum masanya. Dalam pandangan kami pendapat seperti ini salah. Yang benar adalah hilal tetap muncul tepat pada waktunya. Tetapi kemunculannya itu terlihat lebih besar bulatannya, sehingga dikatakan bahwa hilal tersebut sudah berumur 2 malam. Hal ini sangat jelas sekali ditunjukkan dalam redaksi hadits di atas bahwa hilal yang semestinya untuk 1 malam tetapi bentuknya bulatannya terlihat untuk 2 malam. Sekaligus pertanda ini menunjukkan bahwa posisi bulan orbit terhadap bumi mengalami pergeseran. Besar kemungkinan pertanda ini merupakan satu pintu hukuman bagi umat Islam yang selama ini selalu meributkan masalah hilal dengan dibumbui motif politik ataupun motif-motif uang lainnya yang mengakibatkan umat Islam selalu berselisih pendapat dalam penentuan permulaan dan akhir ibadah mereka. Selama mereka berselisih pendapat dalam masalah ini, padahal kemajuan teknologi dan pengetahuan telah mereka kuasai, maka tak ayal lagi mereka akan terus mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semakin samarnya posisi bulan untuk ditentukan secara pasti. Hilal sangat erat kaitannya dengan 2 ibadah terbesar umat Islam, yaitu puasa Ramadan dan haji. Jika dahulu para sahabat tidak diberitahu kapan terjadinya Lailatul Qadar, karena perdebatan sebagian dari mereka di hadapan Nabi SAW, maka bisa jadi di akhir zaman umat Islam akan dibutakan dalam menentukan kapan tibanya hari Arafah atau Yaumun Nar yang disebabkan oleh perselisihan mereka dalam penentuan kedua hari tersebut. Sebagai kontor, jika yang dimaksud adalah tanggal 9 Zulhijjah, apabila hilal yang terlihat pada hari itu adalah hilal untuk malam berikutnya, maka dapat dipastikan bahwa tanggal 9 Zulhijjah akan jatuh pada tanggal yang sebenarnya masih tanggal 8 Zulhijjah. Sedangkan tanggal yang sebenarnya masih 9 Zulhijjah mereka anggap telah sampai pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi hari dan tanggal yang keliru itulah yang mereka jadikan sebagai hari Arafah. Sebagaimana yang sudah banyak dimaklumi bahwa satu-satunya tempat yang mendapatkan tugas untuk menentukan hilal bulan Zulhijjah adalah kerajaan Arab Saudi, dan oleh karena itulah kaum muslimin di negara-negara lainnya tidak perlu lagi meributkan kapan jatuhnya hari Arafah atau Yaumun Nahr. Sepengetahuan kami hingga sekarang ini belum pernah terdengar ada perbedaan yang meruncing di antara para ulama mereka terkait penentuan hari Arafah. Namun sangat disayangkan perselisihan pendapat yang sangat mencolok terlihat ketika para ulama Islam kontemporer menentukan kapan jatuhnya awal Ramadan dan akhir Ramadan. Sedangkan mengenai penentuan kapan terjadinya Arafah, para ulama Islam telah sepakat menyerahkan keputusannya pada hasil sidang ulama Saudi meskipun hal ini juga tidak luput dari perselisihan di antara kalangan mereka sendiri. Untuk pertama kalinya pada musim haji tahun 1425 Hijriah terjadi perbedaan yang sengit di kalangan para ulama dua tanah haram terkait penentuan tanggal 9 dan 10 Zulhijjah. Sebagai hasilnya, akhirnya mereka menentukan bahwa tanggal ini dimajukan sehari. Apakah ini merupakan gejala pembesaran bulatan hilal yang menjadi tanda bagi dekatnya hari kiamat? Kemungkinannya bisa juga dan kami harap pihak yang terkait juga menyadari akan fenomena ini. Pembesaran bulatan hilal juga mengisyaratkan adanya pergeseran yang signifikan orbit bulan terhadap bumi yang terjadi di akhir zaman. Artinya sekarang ini, kita sedang berhadapan dengan gejala alam dan bukannya karena kondisi manusianya. Lantas, bagaimana kita menyikapinya? Wallahu alam. Apakah pertanda ini ada kaitannya dengan peristiwa alam yang jauh lebih besar? Wallahu alam.
Yang paling penting pertanda ini merupakan rahasia bagi umat manusia yang apabila saatnya nanti telah tiba, maka merekalah yang akan menjadi saksi.